Lalu saya pernah bercerita tentang seorang anak umur 6 tahun yang sudah menjalani kemoterapi selama 110 kali kalau saya tidak lupa ya. Anak itu tabah luar biasa. Namanya Maura dari Palasari. Dan akhirnya dia meninggal. Orang meninggal karena kanker menyebar itu sudah biasa kita dengar. Tapi karena yang meninggal ini seorang anak kecil umur 6 tahun membuat orang sulit sekali untuk bisa menerima. Kasihan anak umur 6 tahun telah menjalani hidup yang begitu berat dan akhirnya meninggal. Itu meninggal seperti ada sebagian dari diri kita yang hilang juga. Perjalanan ke Denpasar mengantar dia sampai orang tuanya harus menyewa kamar di Denpasar, kos di Denpasar hanya untuk bolak-balik Denpasar begitu. Beberapa orang mengatakan seandainya dia masih bisa hidup, tentu banyak hal yang bisa dia lakukan. Anak yang betul-betul baik, ya. Anak yang betul-betul tabah begitu. Tapi saudara, Santa Agnes yang kita rayakan pada hari ini diperkirakan usianya 12-13 tahun. Dia memilih untuk tidak mengkompromikan imannya. Menurut legenda, dia dipaksa untuk menikah, dia tidak mau. Umur masih 12-13 tahun. Tapi dia memilih Kristus, dia tidak mau, dia menolak. Dan karena itu dia dibunuh sebagai martir. Penghormatan terhadap Santa Agnes baru berkembang beberapa abad kemudian, jadikan sebagai simbol orang-orang yang memilih Kristus daripada memilih dunia. Jadi imannya itu tidak dikompromikan dengan apapun. Saya ingat waktu frater dulu ada seorang bupati di Madura, bukan bupati, Dandim di Madura. Dia mengatakan, dia datang ke gereja, dia mengatakan, Romo, kalau Romo mau bangun gereja, sekaranglah saatnya mumpung saya masih ada di sini. Romonya kaget, orang ini orang Islam menyuruh bangun gereja. Nyata dia dulu adalah Katolik, lalu menjadi Islam karena karirnya. Kita ketemu dengan orang-orang seperti ini yang menukarkan imannya, berkompromi untuk tujuan-tujuan yang lain. Nanti kita punya anak gadis-gadis ini cantik-cantik, rambut panjang-panjang kutuan ini. Besok mereka pilih jodoh, mereka karena cinta setengah mati dengan pasangannya, mereka tinggalkan imannya gampang-gampang begitu. Santa Agnes ini adalah teladan. Lalu dia menjadi simbol, menjadi ikon dari orang-orang yang mendedikasikan hidupnya kepada Kristus. Tidak bisa dikompromikan, tidak bisa dibelokkan, tidak bisa untuk diiming-imingi apapun. Dia komit, saya hidup untuk Kristus, bukan yang lain. Maka dia memilih kematian daripada hidup. Orang bilang, dia masih muda, harusnya dia bisa buat banyak hal daripada mati konyol. Tidak, dia memilih Kristus. Itu pilihannya. Dan kita punya dalam bacaan pertama hari ini, saya lain kali saja saya bisa menjelaskan. Bacaan ini penuh dengan masalah ya. Tapi kita cukuplah, kita tahu cerita tentang Daud mengalahkan Goliat raksasa. Cukup begitu saja. Kalau mau studi lebih dalam, saya akan tunjukkan banyak sekali masalah dengan bacaan ini. Nanti di 2 Samuel ada lagi kisah yang membunuh Goliat itu bukan Daud, tapi salah satu tentara. Dalam 2 Samuel ada. Nanti kalian tanya dulu yang benar yang mana nih Romo. Nah nanti studi kitab suci ya sama saya akan jelaskan. Ini terlalu pendek waktunya untuk menjelaskan problem dari cerita Daud dan Goliat ini. Tapi inti yang kita dapat renungkan pada hari ini, Daud datang tanpa senjata, tanpa, dia bukan seorang yang ditraining menjadi tentara seperti Ariston. Dia seorang gembala biasa. Dia datang pun hanya bawa tongkat dan ketapel, umban.
Dia pilih batu, dia tepat kena di jidatnya siapa? Goliat tumbang. Kata-katanya Daud itu yang menarik untuk kita. Engkau datang bersenjata lengkap, tapi aku datang atas nama Tuhan. Yang mengalahkan Goliat itu bukan Daud, tetapi Tuhan. Kita punya banyak raksasa dalam diri kita, entah itu namanya kemalasan, entah itu namanya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Itu raksasa-raksasa yang sulit sekali kita kalahkan. Bangun pagi misalnya, berat sekali. Lalu yang kita salahkan apa? Kolesterol. Ini gara-gara makan sate kambing banyak-banyak, malas sekali rasanya bangun. Raksasa dalam diri kita, ya. Ada banyak sekali raksasa-raksasa, Goliat-Goliat dalam diri kita. Tapi hari ini kita jangan pikir Goliat itu orang Islam, orang Hindu, orang-orang di luar. Goliat itu ada banyak di dalam diri kita yang kita tidak bisa lawan. Tapi bacaan hari ini mengajak kita untuk meyakini kalau kita melawan dengan Tuhan, kita pasti akan bisa mengalahkannya. Ada Goliat yang namanya benci, ada Goliat yang namanya marah, dendam, macam-macam lah, kalian pasti lebih tahu dari saya. Hanya kita bisa mengalahkan dengan tangan Tuhan untuk mengalahkan itu semua. Lalu dalam Injil kita berhadapan dengan orang-orang Farisi, orang-orang yang suka bersembunyi di balik hukum, tidak mau melakukan apa-apa karena hukum begitu mengatakan. Orang-orang yang takut. Tapi Yesus mengajak kita supaya kita tidak takut. Kita lebih mengutamakan keselamatan daripada aturan-aturan yang memenjara kita. Amin.